Kayaknya di mana-mana orang takut banget ya AI bakal ngambil alih kerjaan kita. Tapi gimana kalau narasi itu salah total? Nah, di sini kita bakal bongkar mitos itu dan lihat dampak AI yang sebenarnya, yang seringkali ya cukup mengejutkan. Ini nih pertanyaan besarnya, yang kayaknya menghantui kita semua. Apa iya mesin bakal bikin kita jadi nggak relevan lagi? Banyak loh yang mikir gitu. Tapi kalau kita lihat sejarah dan ekonomi, ceritanya ternyata beda banget. Jawabannya mungkin nggak seperti yang Anda bayangin. Coba bayangin deh, tahun 2016 salah satu bapak baptis AI namanya Geoffrey Hinton bikin prediksi yang bikin geger. Dia bilang, udah stop aja ngelatih ahli radiologi sekarang. Kenapa? Katanya, dalam 5 tahun, deep learning itu bakal jauh lebih jago dari para ahli radiologi. Ingat ya, ini bukan prediksi dari orang sembarangan. Ini dari orang yang bisa dibilang membentuk dunia AI itu sendiri. Prediksi yang super berani kan? Nah, pertanyaannya, apa yang kejadian 5 tahun setelah itu? Apa ramalannya beneran jadi kenyataan? Disinilah ceritanya jadi makin seru dan ngebawa kita ke inti pembahasan kali ini. Dan inilah hasilnya. Prediksinya bukan cuma salah, tapi yang terjadi malah kebalikannya. Jumlah ahli radiologi justru makin banyak. Loh, kok bisa? Gimana ceritanya teknologi yang katanya dirancang buat ngegantiin sebuah pekerjaan, malah bikin lebih banyak orang ngerjain pekerjaan itu? Nah, ini dia yang namanya paradoks. Oke, jadi apa yang salah? Apa AI-nya nggak cukup canggih? Bukan. Sama sekali bukan itu masalahnya. Faktanya, AI itu kemajuannya udah di luar dugaan loh. Jadi, kalau teknologinya sukses, kenapa prediksinya bisa meleset jauh? Jawabannya ternyata ada di sesuatu yang umurnya jauh lebih tua dari AI. Nah, buat ngerti masa depan AI, kita harus mundur jauh banget, ke tahun 1865, ke sebuah konsep yang namanya paradoks Jevons. Mungkin kedengarannya kayak pelajaran sejarah yang ngebosenin ya, tapi percaya deh, ini kuncinya buat paham apa yang lagi terjadi sama pekerjaan kita sekarang. Intinya gini, paradoks Jevons itu bilang sesuatu yang agak-agak aneh dan nggak masuk akal di awal. Jadi ketika teknologi bikin kita lebih efisien pakai suatu sumber daya, kita malah jadi pakai sumber daya itu lebih banyak, bukannya lebih sedikit. Aneh kan? Yuk kita bedah gimana cara kerjanya. Kita lihat contoh klasiknya ya. Dulu mesin uap dibikin lebih efisien. Logikanya kan harusnya pemakaian batu bara jadi lebih irit dong. Masuk akal. Tapi yang terjadi, efisiensi ini bikin biaya energi jadi murah banget. Tiba-tiba aja semua orang mau bangun pabrik, mau bikin jalur kereta api, permintaan meledak, dan akhirnya total konsumsi batu bara malah meroket, bukannya turun. Nah, itulah paradoks Jevons lagi beraksi. Pola yang sama kejadian lagi sama spreadsheet. Dulu banyak banget yang ngeramal, profesi akuntan bakal tamat riwayatnya. Tapi, apa yang terjadi? Spreadsheet itu kan mengotomatiskan hitung-hitungan dasar. Jadinya biaya buat analisis keuangan jadi murah dan gampang. Hasilnya, perusahaan-perusahaan jadi minta analisis yang jauh lebih rumit, lebih strategis. Permintaan buat akuntan yang bisa ngasih insight bukan cuma ngitung angka, malah jadi naik drastis. Oke, sekarang apa hubungannya semua ini sama AI? Kayaknya Anda udah mulai bisa nebak arahnya kemana ya? AI ini kan bisa dibilang mesin efisiensi paling canggih yang pernah kita buat. Jadi kalau paradoks Jevons ini berlaku lagi, artinya AI itu bukan jadi pembunuh pekerjaan, tapi malah sebaliknya, jadi mesin pencipta pekerjaan. Jadi kata kuncinya di sini adalah pergeseran, bukan penghapusan. AI itu jago banget ngerjain tugas-tugas yang repetitif, yang rutin. Nah ini justru membebaskan kita manusia buat fokus ke hal-hal yang mesin nggak bisa lakuin. Mikir kritis, bikin penilaian strategis, dan yang paling penting, tanggung jawab. Jadi permintaan akan keahlian khas manusia ini malah makin tinggi. Dan ini tuh bukan cuma teori loh. Coba deh lihat jenis-jenis pekerjaan baru yang sekarang muncul. Prompt engineer, AI safety engineer, dengerin deh nama-namanya. Beberapa tahun yang lalu, pekerjaan kayak gini tuh nggak ada sama sekali. Sekarang, ini jadi beberapa peran yang paling dicari-cari. AI itu pada dasarnya lagi ngebangun ekonomi baru di sekelilingnya. Coba deh pikirin soal ini. AI itu ibaratnya bikin keahlian jadi murah meriah dan bisa diakses semua orang. Layanan yang dulunya cuma buat orang-orang kaya, misalnya tutor pribadi atau konsultan hukum super spesifik, sekarang jadi terjangkau buat jutaan orang. Kenapa? Karena AI nurunin biayanya secara gila-gilaan. Nah, permintaan yang selama ini terpendam itu akhirnya meledak. Dan ini menciptakan kebutuhan akan lebih banyak manusia untuk mengelola, ngawasin, dan ngasih sentuhan akhir yang personal di layanan-layanan ini. Nah, jadi inilah inti dari paradoks Jevons di zaman AI.
Gampangnya gini, efisiensi naik, biaya turun, dan permintaan untuk manusia, untuk keahlian kita, malah meroket. Jadi teknologi itu bukan ngegantiin kita, justru teknologi bikin kita jadi jauh lebih berharga. Oke, jadi sekarang kita udah paham kalau AI ini bakal menciptakan banyak peluang baru. Pertanyaan selanjutnya kan, gimana caranya kita manfaatin peluang ini? Gimana caranya biar kita ada di sisi yang menang dari perubahan besar ini? Sebenarnya ada dua pendekatan. Pendekatan pertama itu main bertahan. Pakai AI buat potong biaya, gantiin orang. Ya cuma buat efisiensi. Tapi ada pendekatan kedua yang jauh lebih cerdas, main menyerang. Pakai AI buat memperkuat tim Anda, buat bikin produk-produk baru yang keren, dan akhirnya buat mendominasi pasar. Kalau kita lihat sejarah, pemenang itu selalu yang milih buat main menyerang. Terus buat kita sebagai individu gimana? Fokusnya harus ke kekuatan super kita sebagai manusia. AI itu bisa ngolah data secepat kilat, betul. Tapi dia nggak bisa beradaptasi, belajar hal baru tanpa disuruh, mikir kritis, atau berkreasi kayak kita. Nah, skill-skill inilah yang harganya bakal makin mahal di masa depan. Pada akhirnya, pembagian tugasnya jadi jelas banget. AI itu bagian bagaimananya. Dia itu mesin eksekusi yang luar biasa canggih. Tapi kita, manusia, tetap jadi apa dan mengapanya. Kita yang nentuin tujuannya, kita yang ngasih makna di baliknya, dan kita yang mastiin teknologi ini dipakai buat kebaikan. Peran itu gak akan pernah bisa digantiin sama mesin. Jadi yuk kita ganti pertanyaannya. Bukan lagi, duh, AI bakal ngambil kerjaan saya nggak ya? Tapi, karya keren apa yang bisa saya ciptakan bareng AI? Karena masa depan pekerjaan itu bukan manusia versus mesin, tapi manusia yang diperkuat oleh mesin. Jadi pertanyaan terakhir buat Anda, inovasi apa yang bakal Anda mulai hari ini?